Om Swastiastu, selamat pagi rekan-rekan dan sahabat Kubal Bolang yang saya cintai dan saya banggakan. Jumpa lagi bersama Kubal Bolang Channel dalam seri Mahabharata episode ke-8 yang berjudul Pandu Kena Kutukan. Bagi rekan-rekan yang baru menemukan video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe supaya rekan-rekan tidak ketinggalan video-video terbaru dari Kubal Bolang Channel. Dan apabila rekan-rekan menyukai video ini, silakan tekan tombol like dan segera bagikan kepada rekan-rekan dan sahabat kita. Khusus bagi rekan-rekan yang ingin memberikan masukan, silakan tinggalkan komentar pada video ini. Setelah pernikahan Drestharashtra dan Pandu, ini merupakan masa keemasan bagi istana Kuru. Pandu adalah orang yang paling berjasa. Karena ketangguhannya, Pandu sudah berhasil menundukkan beberapa kerajaan yang ada di sekitar istana Kuru. Pasca pernikahannya, Pandu bahkan tidak sempat melaksanakan bulan madu karena kesibukannya sebagai komandan pasukan dan kesibukan berkompanyo merupakan tugas kesehariannya. Setelah tugas-tugas kompanyo ini selesai, Pandu dengan 2 orang istrinya pergi ke hutan untuk bersantai. Ia adalah seorang pemburu yang tangkas. Di daerah bagian utara Himalaya yang bersalju, ia menghabiskan hari-hari yang berbahagia dengan kedua istrinya yang masih muda. Bahkan para penghuni Himalaya mengira mereka adalah para dewa yang datang ke bumi untuk bersenang-senang. Itulah waktu yang sangat berbahagia bagi mereka. Setelah bertahun-tahun, kenangan inilah yang akan memenuhi dirinya dengan kebahagiaan yang telah membuat Kunti bertahan untuk hidup. Di hutan ini hiduplah seorang resi dengan istrinya. Pasangan ini saling menyayangi satu sama lain. Suatu hari, resi ini ingin menikmati kebahagiaan tanpa gangguan. Karena hanya binatang yang bisa bercinta tanpa berpikir tentang tempat yang terbuka. Resi dan istrinya merubah dirinya menjadi sepasang rusa. Mereka selalu bersama. Suatu hari, ketika sepasang rusa itu sedang menikmati hubungan kebersamaan, Pandu melihat mereka. Setelah melihat sepasang rusa, jiwa pemburu Pandu mulai bangkit, yang membuat dirinya lupa bahwa ia tidak boleh mengganggu
dua binatang yang sedang memadu kasih. Pandu pun segera mengambil panah dan busur, kemudian dengan seketika membidik rusa yang jantan, yang akhirnya dalam waktu yang singkat rusa jantan pun jatuh ke tanah dan terluka parah. Melihat suaminya tersungkur tidak berdaya, rusa betina pun mendekati dengan rasa penuh sedih. Air matanya mengalir membasahi tubuh rusa yang jantan. Tetapi kemudian hal di luar nalar pun terjadi. Rusa jantan tersebut menyapa dengan suara manusia. Ia pun berkata, "Wahai engkau Pandu, terlahir dari keluarga yang termasyhur ke seluruh dunia karena menegakkan kebenaran. Tetapi mengapa engkau bisa melakukan dosa seperti ini? Kau telah melihat kami sedang memadu kasih. Mengapa engkau tega mengganggu kami?" Suatu hal yang membuat Pandu terhenyak ketika rusa yang jantan itu merubah wujud menjadi seorang resi, dan mulailah dia melanjutkan kutukannya. Kelak di kemudian hari, setelah tindakan yang kau lakukan ini akan membuatmu membayar dengan kehidupanmu. Ketika dipenuhi dengan rasa cinta, kau mendekati istrimu, kematian akan datang padamu seperti yang kau lakukan padaku. Semua penyesalan Pandu tidak berguna. Resi yang marah itu akan mau menarik perkataannya kembali dan tidak ada harapan melarikan diri dari nasib yang sedang menunggunya. Sang resi meninggal dan istrinya juga ikut bersamanya. Dengan hati yang berat, Pangeran Malang yang tidak beruntung kembali ke asrama menyalahkan dirinya dan karena kebodohannya. Jalan kehidupan benar-benar sebuah misteri. Dengan sekali sentuh, nasib telah merubah seluruh masa depan seorang pemuda. Pandu dulu adalah manusia yang paling berbahagia, tanpa ada rasa yang membuatnya khawatir. Ia adalah seorang raja yang tidak bermahkota dari seluruh kerajaan Kuru. Pada puncak kejayaannya, dia telah berbaring di bawah seperti pohon hijau yang disambar petir. Pandu kehilangan ketertarikannya pada apapun. Ia tidak ingin kembali ke kerajaan. Kemudian
Ia berkata pada istrinya bahwa ia telah berubah pikiran dan ia ingin menghabiskan seluruh hidupnya di hutan. Mengetahui alasan di balik semua ini dan penyebab dari semua kekecewaan raja, mereka tidak berkata sepatah kata pun. Api penyesalan diri telah membuat Pandu bebas dari semua keinginan dunia. Ia tidak menginginkan apapun yang lain selain kedamaian. Kedamaian yang dapat dicapai dengan menaklukkan dirinya sendiri. Ia pun berkata, "Wahai istriku, mulai sekarang ini aku akan menjadi manusia yang berbeda. Kesedihan atau kebahagiaan tidak akan melukai aku. Pujian dan penghinaan akan aku rasakan tanpa perbedaan. Aku tidak akan terpengaruh oleh lawan jenis. Aku tidak akan mencintai atau membenci hidupku. Aku akan melakukan tapa, tidak dengan duduk di bawah pohon dengan mata tertutup, tetapi secara mental melepaskan diri dari benda-benda keduniawian." Ia pun mengumpulkan semua rombongan yang ada di sekitarnya, memberikan semua benda-benda pada mereka dan berkata, "Kembalilah ke Hastinapura dan sampaikan salamku pada Ibu Ambalika dan Nenek Satyawati serta pamanku yang paling mulia, yaitu Paman Bisma. Ceritakan pada mereka tentang kehidupan yang telah aku rencanakan untuk diriku sendiri. Aku tidak tertarik untuk kembali ke kota." Hal ini kemudian membuat Kunti dan Madri memberikan semua permata dan sutera yang berharga pada pembawa pesan yang kemudian pergi menuju istana. Mereka bertiga pun akhirnya sepakat untuk meninggalkan atribut-atribut istana seperti mahkota, perhiasan-perhiasan yang berharga, dan kain-kain sutra yang halus yang bernilai tinggi dilepasnya satu persatu. Pandu, Dewi Madri, dan Dewi Kunti pun memulai hidup seperti rakyat jelata. Mendengar tentang pengasingan diri Pandu, kota Hastinapura pun tenggelam dalam kesedihan. Bisma sangat berduka tentang kejadian yang menyedihkan ini. Sedangkan Ambalika, matanya dipenuhi dengan air mata, tidak mungkin bagi siapapun untuk membujuknya. Bisma merasa bahwa sekali lagi beban berat telah diletakkan di bahunya. Dengan Pandu yang sangat kuat sebagai komandan pasukan, memerintah kerajaan dengan Widura yang bijaksana dan lembut sebagai pengawas Raja Drestharashtra, Bisma pun akhirnya berpikir bahwa beban kerajaan telah diangkat dari bahunya. Sekarang
telah terbukti bahwa peristirahatannya yang pendek telah berakhir. Ia harus memerintah kerajaan lagi. Ia tidak tahu sampai kapankah itu. Baiklah rekan-rekan dan sahabat Kubal Bolang yang saya cintai dan saya banggakan, hanya itu yang dapat saya sampaikan tentang episode ke-8 hari ini. Kurang lebih saya mohon maaf, saya tutup dengan Parama Santi, Om Santi, 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 Om. Jumpa lagi dalam episode selanjutnya, yaitu kelahiran Pandawa dan Duryodhana.